Salam Koki, podcast Kristen 2 YSKI. Bincang-bincang edukasi ada di sini. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak semua. Apa kabar? Ya, jumpa lagi ya dalam acara Poki, podcast Kristen 2 YSKI. Bincang-bincang edukasi ada di sini. Nah, Bapak Ibu serta anak-anak semua, gimana kabarnya, sehat? Ya, Miss Reti berharap kalian semua sehat ya di rumah. Nah, boleh sambil melakukan aktivitas, kita mau nonton ini ya, bincang-bincang yang seru bersama kami di acara Poki. Nah, Bapak Ibu serta anak-anak semuanya, kali ini kita akan membahas tema yang sangat seru ya. Nah, mungkin beda ya, kali ini backgroundnya banyak buku ya. Kita mau membahas tentang tema Reading is my lifestyle. Nah, zaman itu sudah bergeser Bapak Ibu serta anak-anak semua. Ya, kalau dulu kita menjumpai banyak anak yang menyewa buku di tempat peminjaman buku atau di perpustakaan gitu ya, pinjam. Nah, akhir-akhir ini kita jarang sekali menemui anak-anak yang gemar membaca ya. Game menjadi salah satu hal yang utama buat mereka gitu ya, lebih menyukai game, benda-benda bergerak. Tetapi untuk membaca itu jarang kita jumpai. Padahal membaca itu juga bisa melalui gadget mereka masing-masing ya, karena sekarang sudah banyak menggunakan gadget. Nah, membaca itu juga bisa menambah wawasan ya. Nah, karena kali ini kita temanya tentang membaca, dari ILD Bapak Ibu di Jawa Tengah itu 3,45%-nya orang-orang jarang membaca ya. Itu masih di bawah tertinggal dari Jakarta yang 3,71%. Nah, Bapak dan Ibu, menurut ILD, karena kita literasinya itu masih kurang begitu ya, maka banyak sekolah saat ini sedang menggerakkan literasi buku atau membaca buku. Nah, salah satunya di SD Kristen 2 YSKI. Nah, karena kita mau bincang-bincang seru, kita sudah kedatangan tamu ya. Ini kedatangan tamu spesial, Bapak Suhantoyo sebagai Kepala Sekolah SD Kristen 2 YSKI. Terima kasih. Ada juga Karisa, siswa kelas 5 SD Kristen 2 YSKI. Boleh disapa dulu Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom semua. Shalom teman-teman dan anak-anak. Nah, Pak Han, saya mau bertanya ya, tentang gerakan membaca ini. Menurut Pak Han, secara umum literasi itu apa ya Pak Han? Ya, literasi itu memang kebanyakan terkait dengan cakapan membaca gitu ya. Tapi saya punya definisi sendiri dari berbagai macam sumber, kemudian saya coba rumuskan, simbolkan. Literasi adalah satu kemampuan untuk kita semuanya menerima informasi, menyerapnya, kemudian mengolah informasi itu, kemudian menggunakannya. Jadi 3 kata kunci literasi itu: menerima informasi, kemudian mengolah dan menggunakannya. Itu pengertian literasi menurut saya. Maksudnya menerima, mengolah, menggunakan itu bagaimana ya? Jadi menerima, sekarang informasi kan banyak sekali ya. Literasi secara umum akhirnya menyerap informasi dari berbagai macam sumber. Hanya saja yang kita sedang bahas adalah informasi dari bacaan gitu ya, bacaan buku cetak maupun bacaan-bacaan yang mungkin di internet atau online begitu. Dan informasi itu kita olah jadi satu pengetahuan yang akan nanti kita gunakan. Nah, kegunaannya nanti bisa macam-macam.
Jadi ternyata literasi itu luas ya Pak Han ya, artinya begitu ya. Nah, menurut Pak Han, mengapa sih program gerakan literasi itu atau gemar membaca itu sangat penting diadakan di sekolah dasar, terutama nih di SD Kristen 2 YSKI gitu ya Pak Han? Ya, baik nih. Jadi kenapa gerakan literasi menjadi penting khususnya di sekolah, masuk khususnya lebih khusus lagi di K2 ini, karena dengan anak-anak mendapatkan kesempatan untuk membaca, menerima informasi dari bacaan begitu, mereka pengetahuannya menjadi bertambah. Pengetahuan, kemudian wawasan ya, wawasan kita menjadi luas. Akibatnya kalau pengetahuan kita bertambah dan wawasan kita menjadi luas, maka kita ini kan hidup di tengah-tengah perubahan yang cukup cepat, kemajuan zaman yang luar biasa, arus informasi yang sangat deras, berbagai macam persoalan muncul. Nah, kita butuh pengetahuan, butuh wawasan dengan kita menggali bacaan yang tersedia begitu. Dengan harapan pada saat kita menghadapi perubahan, masalah atau arus informasi yang banyak itu, kita bisa berpikir kritis begitu, mengkritisi segala sesuatu yang, karena informasi cukup banyak, ada yang betul, ada yang enggak. Ya, gitu kan gitu. Ya, kita butuh kemampuan mengkritisi ini. Kemudian perubahan yang sangat cepat, kita butuh kemampuan kreatif dan inovatif. Nah, dari mana kita dapatkan itu? Ya dari hasil membaca itu. Jadi akhirnya memang menerima informasi, mengolah dan menggunakannya. Lah, menggunakannya itu yang saya pikir tadi dalam rangka untuk inovasi kreativitas kita, menjawab segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali ada informasi yang menyesatkan, kita bisa mengkritisi gitu. Jadi manfaatnya demikian. Wah, ternyata manfaatnya besar juga ya, terutama untuk anak-anak sekolah dasar ya Pak. Iya. Mereka butuh informasi yang jelas ya, mereka juga butuh wawasan yang ekstra sepertinya ya. Nah, pertanyaan untuk Karissa ini ya, kayaknya seru nih Mas baru. Nah, Karissa, katanya Karissa jadi juara ya di kelasnya ya, karena di kelas Karissa ada literasi. Oh, Ada. literasi. Iya, ada. Gimana Karissa ceritanya kok jadi juara? Jadi saya tuh sangat suka tuh baca buku. Karena kalau baca buku tuh Karissa tuh bisa tahu isi bacaannya, terus bisa nambah ilmunya Karissa yang dulunya Karissa nggak tahu apa-apa, sekarang sudah tahu karena sering banget suka baca buku. Oh, karena dulu nggak tahu apa-apa, karena sering baca buku jadi tahu ya. Nah, kira-kira bacaan yang sudah pernah Karissa baca ini apa saja? Biasanya Karissa tuh suka kayak baca buku Aku Sayang Keluarga, buku majalah Bobo, dan lain-lain. Oh, majalah Bobo ya, masih ada ya majalah Bobo. Bisa itu juga dulu bacaannya majalah Bobo Karissa waktu SD ya. Nah, kembali ke Pak Han ya. Menurut Pak Han bagaimana ya membuat anak-anak itu senang atau gemar membaca, baik membaca buku atau sekarang media elektronik ya, sehingga budaya hidup gemar membaca atau lifestyle mereka tentang membaca itu bisa ada. Ya, ada beberapa tips. Saya pikir Bapak Ibu, anak-anak yang di rumah yang sedang mendengarkan live IG podcast kita ini bisa mencarinya begitu ya. Ada berbagai macam tips. Tapi yang saya alami, saya alami, kemudian saya coba sampaikan di sini. Yang pertama ini, kata-kata motivasi penting begitu, tapi lebih penting adalah kita perlu memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anak. Anak-anak kita motivasi untuk membaca, baik saya sebagai orang tua maupun sebagai guru begitu ya. Tetapi anak-anak itu butuh keteladanan. Sehingga ya kalau sebagai guru kita mestinya tunjukkan anak-anak bahwa saya juga punya gaya hidup
suka membaca. Termasuk di rumah, sebagai orang tua juga harus menunjukkan kepada anak-anak saya bahwa saya juga selalu punya kesempatan untuk membaca. Jadi prinsip yang pertama adalah keteladanan atau anak butuh contoh. Kemudian yang kedua, memfasilitasi, Miss. Oh, memfasilitasi. Ya, jadi memfasilitasi artinya kalau kita mendorong anak kita untuk untuk mau membaca, ya berarti kita harus memberikan fasilitas begitu. Mungkin yang mengalokasikan dana atau misalnya tidak mengalokasikan dana tetapi mengajak ayo misalnya ke perpustakaan wilayah gitu misalnya. Atau barangkali kuotanya untuk download kira-kira tambah enggak ya, berarti kita harus fasilitasi. Di situ karena buku bacaan kan tidak melulu cetak ya, tetapi fasilitas dari internet memungkinkan untuk kita membaca dari internet begitu, dari fasilitas gawe yang kita miliki. Jadi ada contoh, ada memfasilitasi, kemudian juga dibiasakan, dibuat biasa, dibuat jadi rutin begitu. Karena kalau minggu ini membaca, minggu besok enggak lagi, wah itu agak susah. Jadi artinya dijadwalkan, dibiasakan, dan itu barangkali kesepakatan antara anak dengan orang tua, kesepakatan misalnya ini Karissa di kelas gitu kan, ada jam-jam tertentu di mana anak punya kesempatan untuk membaca begitu. Gitu, Miss. Kalau menurut Pak Hen, apakah ini ya orang tua sebagai orang tua harus punya target ini, maksudnya berapa buku yang harus dibaca atau bagaimana gitu Pak Hen? Ya, menurut saya itu lebih baik. Ya, ini kan tadi berangkatnya dari pembiasaan. Nah, membiasakan itu kan berarti harus ditata jadwalnya, kapan harus membaca, kapan harus bermain, kapan harus belajar, termasuk target. Target saya pikir tergantung kemampuan anak lah, tergantung waktu kita. Kalau misalnya sudah terlalu banyak ya, tetapi jangan sampai tidak sama sekali. Diberi target atau harus ada, tetapi barangkali disesuaikan dengan kondisi yang kita punya di rumah masing-masing. Oh, tetap harus punya target ya Pak untuk membaca. Nah, untuk Karissa sendiri nih, lebih suka membaca buku lewat gadget ya, apalagi sekolah kita SD Kristen 2 itu kan sudah future school ya, jadi anak-anak membawa gadget mereka untuk membaca, jadi sudah nggak bawa tas yang berat-berat ini Bapak Ibu ya, karena di SD Kristen 2 mereka gunakan digital untuk buku-buku mereka. Kira-kira lebih suka membaca lewat handphone atau lewat real buku nih Karissa? Menurut saya lebih suka baca lewat buku. Oh, lewat buku ya. Apalagi Karissa tadi bilang dari yang tidak tahu jadi tahu ya karena baca buku ya. Nah, untuk Pak Hen, saya mau bertanya lagi. Sebenarnya faktor pendukung apa sih yang bisa membudayakan membaca ini? Ya, tadi saya katakan di depan selain keteladanan ya, Miss, itu mutlak begitu, fasilitas. Kemudian kalau kita mau dorong lagi, reward. Ya, reward kita berikan apresiasi ke anak. Ya, apresiasi itu kan berupa kata-kata pujian bisa, atau memang ada reward berupa hadiah yang mengedukasi begitu, boleh. Lalu misalnya yang faktor pendukung lainnya, komunitas. Oh, komunitas. Ya, teman-teman yang Karissa punya ini kalau jadi begini, misalnya anak yang mau rajin olahraga ya berarti ya masukkan di komunitas yang olahraga, yang suka seni ya komunitas seni lah. Ini karena mau jadikan anak-anak kita punya habit yang baik dalam hal membaca, jadi gaya hidup. Teman-teman sekitarnya mestinya anak-anak yang suka membaca. Selain dari bacaan, kemudian mereka ngobrolin bacaannya, mereka bisa tukar-menukar pinjam buku, ya tukar-menukar buku yang mereka miliki, jadi lebih apa ya? Lebih seru ya Pak. Lebih seru. Ya.
betul. Apalagi sekarang buku itu udah bagus ya Pak Han ya. Kalau menurut saya dari Batikta itu juga sudah ada bukunya seperti softbook, sampai sekarang juga ada buku digital book gitu ya. Itu jadi udah 3D begitu. Jadi buat anak-anak tuh rasanya lebih menarik ya, lebih suka untuk membaca. Tidak hanya tulisan, tetapi ada gambarnya yang warna-warni menarik, begitu. Kemudian tadi Miss Reti menyinggung tentang AR book, begitu, di scan scan ya, kemudian muncul gambarnya seperti dimensi 3, itu pasti anak-anak akhirnya menjadi suka dengan buku, gitu. Pas banget ya Pak, kebetulan di SD Kristen 2 juga ada airbook ya, jadi anak-anak bisa membaca itu lebih seru. Begitu di scan barcode-nya sudah keluar gambarnya seperti gerak-gerak begitu ya. Iya. Nah, untuk Karissa sendiri, manfaat apa sih yang Karissa rasakan ketika Karissa itu suka membaca? Jadi manfaat yang saya rasakan dari membaca itu, saya tuh jadi tahu isi buku itu apa, dan juga bisa menambah ilmu. Jadi lebih tahu isi bukunya apa, bisa menambah ilmu ya dari saya. Ya. Dipraktekkan juga enggak? Misalnya terima informasi, cara membuat apa, begitu. Iya. Nah, terusnya akhirnya menghasilkan satu karya loh Miss dari bacaan. Produk ya Pak, Iya. jadi proyek yang bagus itu ya. Iya. Oke. Kalau misalnya tadi ada informasi apa, misalnya terus ada informasi yang berbeda, Karissa juga enggak, buku saya tak baca, yang saya baca itu bilangnya begini. Nah, itu kan akhirnya jadi dialog yang menarik, mengkritisi segala sesuatu yang barangkali tidak sesuai, gitu. Oke, jadi bisa saling sharing Saling gitu sharing. ya Pak. Iya. Nah, Pak Hen, terakhir ini ya. Ya, Miss. Apa peran guru dan orang tua ini agar membaca itu jadi gaya hidup anak-anak? Oke, ya sebenarnya hampir mirip dengan tadi yang saya sampaikan di depan, bahwa peran guru di sekolah memang mendorong, kalau formatnya lembaga berarti harus memfasilitasi begitu ya. Anak-anak harus punya habit membaca, tetapi sekolah tidak menyediakan buku, itu tidak cocok juga. Jadi termasuk dari SKIK 2 menyediakan perpustakaan begitu ya. Kemudian barangkali perpustakaan cetak harus perlu ditingkatkan, kita fasilitasi juga yang e-book misalnya. Jadi buku cetak oke, e-book harus ada juga. Jadi itu dari guru, dari sekolah. Seperti kelasnya Karissa, ada kegiatan literasi, ada pojok buku. Jadi ada mekanisme, ada strategi di mana anak kemudian mau membaca buku atau membaca buku jadi kebiasaan begitu. Itu kalau di sekolah atau di kelas. Sementara kalau di rumah, ya itu tadi saya bilang, keteladanan dari orang tua, kebiasaan membaca juga jadi dilakukan juga di rumah. Papa mama meskipun mungkin waktu bekerja cukup banyak, tetapi sematkanlah untuk waktu membaca bareng, ya mungkin sambil ngobrol setengah jam, sambil nonton TV, sambil dengerin musik begitu, sambil cerita-cerita begitu. Saya pikir ya ini untuk bacaan-bacaan yang ringan begitu ya, yang ringan. Ya, ternyata bincang-bincangnya ini seru ya kalau masalah buku ya Bapak Ibu dan anak-anak semua. Karena memang perkembangan zaman itu menuntut buku itu juga tidak hanya tulisan ya. Ternyata sudah banyak versi buku. Kalau Bapak Ibu pergi ke toko buku ya, ada buku-buku itu dari Batikta sampai orang dewasa itu bukunya sudah ada begitu jenis-jenisnya. Nah, kebetulan sekali di SD Kristen 2 itu juga ada perpustakaan digital Bapak Ibu dan anak-anak semua. Jadi digital library membuat anak itu bisa membaca buku di perpustakaan itu tidak langsung di tempatnya, tapi lewat handphone yang mereka punya gitu ya. Jadi
bisa dibawa kemana-mana gitu. Bukunya bisa dilihat lewat handphone yang mereka punya. Berarti tidak harus bawa buku misalnya ke pasdoran kemana begitu ya? Iya, ini harus bawa buku yang berat-berat begitu ya. Nah, mereka anak-anak sudah bisa membuka perpustakaan digital di SD Kristen 2 YSKI ini. Nah, Bapak Ibu serta anak-anak semua nih, bincang-bincang kali ini seru, dan mungkin kalau Bapak Ibu mampir-mampir ke Dr. Cipto ya, bisa mampir dulu ke sekolahan kami melihat perpustakaannya mungkin ya, bagaimana anak-anak juga membaca lewat perpustakaan digital, bagaimana anak-anak sudah nggak bawa tas yang berat-berat gitu ya Bapak, makanya mereka sudah gawe mereka masing-masing. Nah, mungkin bisa tanya-tanya ke TU kami, bisa di TU atau di mampir ke SD Kristen 2 YSKI gitu. Nah, Karissa, Pak Han, terima kasih sudah hadir di podcast Kristen 2 YSKI. Sama-sama. Terima kasih kehadirannya. Nah, membaca adalah upaya merangkum makna, berusaha untuk melampaui alam semesta. Itulah mengapa buku disebut jendela dunia, merangsang pikiran agar terus terbuka. Cuma perlu satu buku untuk membaca. Cari buku itu, mari mulai membaca. Jadikan membaca sebagai gaya hidup agar hidup tidak redup. Terima kasih Bapak Ibu semua serta anak-anak yang sudah menonton podcast Kristen 2 YSKI. Tetap jaga kesehatan, salam sehat. Shalom, selamat siang, goodbye. Terima kasih.